Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Mira Safira dengan NPM 231705162 dari kelas A. Di sini saya akan membuat video untuk menyelesaikan kuis 2 dari mata kuliah AI praktikum, yaitu tugasnya adalah membuat studi kasus sistem pakar dengan metode forward chaining atau backward chaining dalam bentuk slide presentasi, kemudian jelaskan prosesnya secara lengkap melalui video penjelasan. Berhubung di sini NPM saya genap, maka saya akan menyelesaikannya dengan cara backward chaining. Kemudian di sini instruksinya, buat kasus sistem pakar dengan topik bebas, misalnya kesehatan, cuaca, akademik, keamanan, dan lain-lain. Kedua, komponen sistem pakar yaitu minimal 5 fakta awal atau knowledge base dan minimal 6 aturan if then. Ketentuan video, presentasikan hasil tugas dalam bentuk video penjelasan. Isi penjelasan videonya yaitu kasus dan fakta awal, aturan yang digunakan, penjelasan langkah demi langkah dari proses chaining sampai mendapatkan kesimpulan. Kemudian yang terakhir yaitu kesimpulan dari sistem pakar yang dibuat. Baik, di sini saya sudah membuat file PPT-nya. Expert System, quiz 2. Kemudian di sini pengertian dari expert system atau sistem pakar itu sendiri adalah sebuah program komputer yang dirancang untuk meniru kemampuan seorang pakar atau ahli dalam menyelesaikan masalah atau mengambil keputusan berdasarkan pengetahuan dan aturan tertentu. Sistem ini menggunakan basis pengetahuan atau knowledge base dan mesin inferensi atau inference engine untuk menganalisis fakta dan menyimpulkan solusi. Kemudian di sini studi kasus yang saya pilih adalah sistem pakar diagnosis penyakit flu. Fungsi sistem pakar dalam studi kasus diagnosis flu ini berfungsi untuk membantu diagnosis apakah seseorang menderita flu berdasarkan gejala-gejala yang dialami. Sistem ini sangat bermanfaat karena bisa memberikan keputusan cepat tanpa harus langsung ke dokter. Kedua, mengedukasi pasien tentang hubungan gejala dengan penyakit. Kemudian yang ketiga, mempermudah penanganan awal dan pencegahan penyebaran. Kemudian di sini ada 5 fakta awal, yaitu fakta yang pertama, pasien mengalami demam tinggi. Fakta yang kedua, pasien mengalami pilek. Fakta yang ketiga, pasien mengalami sakit kepala. Fakta yang keempat, pasien mengalami batuk kering. Fakta yang kelima, pasien merasa kelelahan. Selanjutnya ada aturan if then. R1-nya, if demam tinggi and pilek then kemungkinan flu. R2-nya, if sakit kepala and demam tinggi then kemungkinan flu. R3, if batuk kering and pilek then kemungkinan flu. R4, if merasa kelelahan and sakit kepala then kemungkinan flu. R5, if kemungkinan flu then perlu istirahat dan minum obat flu. R6, if tidak mengalami pilek then bukan flu. Kemudian di sini ada pengertian backward chaining, adalah pendekatan berbasis tujuan atau goal-driven approach. Proses ini dimulai dari hipotesis atau tujuan yang ingin dicapai, lalu bergerak mundur untuk menentukan apakah fakta yang ada mendukung tujuan tersebut. Contohnya, seperti sebuah sistem chatbot pelayanan pelanggan yang mencoba menyelesaikan keluhan. Jika tujuannya adalah memperbaiki perangkat, sistem akan menanyakan apakah perangkat menyala, apakah ada kerusakan pada kabel, atau hal-hal spesifik lainnya untuk memastikan solusi masalah. Kemudian di sini ada langkah-langkah untuk
menyelesaikan chaining-nya menggunakan backward chaining, itu yang pertama, tentukan tujuan. Langkah yang pertama, tentukan tujuan. Tujuannya adalah mengetahui apakah pasien menderita flu sesuai dengan studi kasus yang sudah saya pilih tadi. Kemudian, langkah yang kedua, cari aturan yang memiliki flu sebagai hasil DEN. Dari aturan if then yang tadi, yang memiliki flu sebagai hasil DEN yaitu R1 sampai R4. R1 sampai R4 yang memiliki DEN-nya yaitu kemungkinan flu. Di sini kemungkinan flu, kemungkinan flu, kemungkinan flu, kemungkinan flu. Maka di sini kita tulis R1 sampai R4. Yaitu if demam tinggi and pilek maka flu. If sakit kepala and demam tinggi maka flu. If batuk kering and pilek maka flu. If kelelahan and sakit kepala maka flu. Kemudian, langkah yang ketiga, evaluasi kondisi setiap aturan. Periksa fakta yang tersedia. F1 demam tinggi, F2 pilek, F3 sakit kepala, F4 batuk kering, F5 kelelahan. Kemudian kita cek aturannya. R1 yaitu demam tinggi plus pilek, maka flu. Maka R1 cocok. R2 sakit kepala plus demam tinggi, maka flu. Maka R2 cocok. R3 batuk kering plus pilek, maka sama dengan flu. Maka R3 cocok. R4 kelelahan plus sakit kepala juga cocok. Karena semua aturan terpenuhi, maka sistem menyimpulkan bahwa flu sama dengan benar. Kemudian, langkah yang keempat yaitu evaluasi tujuan lanjutan. Cek aturan R5. R5 yaitu sesuai di sini. Kita lihat R5, if kemungkinan flu, then perlu istirahat dan minum obat flu. Maka di sini, langkah yang keempat, R5 yaitu if flu, maka saran istirahat dan minum obat flu. Karena flu benar, maka R5 berlaku. Pasien perlu istirahat dan minum obat. Maka hasil akhirnya, yaitu pasien mengalami flu dan disarankan untuk istirahat serta minum obat flu untuk pemulihan. Kemudian yang terakhir yaitu berdasarkan analisis backward chaining dari studi kasus diagnosis penyakit flu, tadi sistem menyimpulkan bahwa pasien menderita flu dan disarankan untuk istirahat dan minum obat flu. Baik, sekian video penjelasan dari kuis 2 AI dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.